Halo, selamat siang. Selamat siang. Gimana nih kabarnya Coach Adil? Alhamdulillah sehat. Dari Alhamdulillah sehat Indonesia ya. gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar aku juga baik nih. Mungkin dari ayah bunda di siang hari ini mau berkenalan dulu nih sama Coach Adil, mungkin boleh perkenalan singkat dulu Coach? Perkenalkan lagi ya, saya Coach Adil sebagai trainer di Studio Renang. Sebelum kita mulai lebih jauh, mungkin saya pengen tahu dulu nih, kira-kira Moms and Dad ini rata-rata domisilinya dari mana ya? Mungkin bisa bantu di chat, mungkin biar saya bisa coba lihat-lihat juga kira-kira dari mana aja. Oke, ada Jakarta, Jakarta Barat, Tangsel, Jatim, Malang. Wih, lumayan jauh-jauh juga ya. Oh ya, kebetulan di sini saya juga sedang ada di Jakarta Barat posisinya. Dan untuk lokasi-lokasi Moms and Dad juga kayaknya di situ juga ada studio renang loh. Mungkin apa namanya bisa coba dilihat di Gmaps-nya mungkin ya. Oke, jadi di sini kita bakal sedikit membahas mengenai berenang sehat anak hebat. Oke, terutama untuk stimulasi tumbuh kembang anak lewat renang ya. Oke, baik, sebelum kita masuk mungkin, eee, parents atau moms and dad bisa on cam kali ya, biar kita bisa lebih dekat lagi nih. Kalau gitu kita lanjut ya. Jadi, sebelum itu, sebelumnya saya pengen sedikit sharing dulu ya, bahwasanya, moms and dad tahu nggak bahwa renang itu, sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia bahkan sejak zaman prasejarah dulu loh, gitu. Karena, dengan berbagai macam manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas ini, termasuk contohnya penguatan otot, peningkatan koordinasi gerakan, dan, banyak banyak manfaat lain yang diakibatkan oleh aktivitas renang ini. Jadi, apa namanya, aktivitas renang ini juga sangat-sangat bermanfaat bagi, anak-anak terutama. Mmm, Aktivitas renang ini sudah bisa dimulai diperkenalkan kepada anak-anak bahkan dari usia sedini mungkin nih moms and dad, bahkan dari usia 6 bulan ketika mereka sudah mulai bisa untuk menggerakkan kepalanya, kita sudah bisa untuk coba kenalin. Tapi penting nih untuk moms and dad bisa perhatiin lagi mengenai terutama fasilitas kolam karena supaya kita bisa mendukung, kenyamanan anak ketika berada di lingkungan yang baru. Karena rata-rata anak-anak itu akan sedikit adaptasi terutama dengan lingkungan yang, baru dia datangi, seperti itu. Mungkin dari penjelasan singkat barusan, dari moms and dad kira-kira penjelasannya terlalu cepat nggak ya? Kalau misalkan terlalu cepat mungkin bisa di komen ya, soalnya biar nanti bisa saya adjust, seperti itu. Nggak bisa on cam terus. Oke, nggak apa-apa, untuk yang nggak bisa on cam nggak apa-apa ya. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut ya semuanya. Oke, nih parents, kira-kira penting nggak sih anak-anak itu untuk belajar berenang? Mungkin bisa sambil di chat ya, mungkin yang penting yang, mengira ini penting, mungkin bisa raise hand atau bisa di chat ya. Penting banget. Nice, survival skill, oke. Nah, di sini sebenarnya saya mau sedikit jelasin ya, kenapa sih anak-anak itu penting untuk belajar renang bahkan dari usia sedini mungkin ya. Sebelumnya mungkin, saya sedikit cerita bahwasanya WHO, itu mencatat bahwasanya lebih dari 500.000 jiwa, terutama untuk anak-anak di usia under 5 tahun, itu, meninggal karena tenggelam, gitu. Dan tenggelam itu sendiri menempati urutan ketiga kematian di dunia akibat cedera yang tidak disengaja. Dan insiden ini banyak sekali terjadi bahkan di negara-negara berkembang, terutama tenggelam ini
banyak terjadi di air tawar. Contohnya seperti danau, sungai, kolam renang bahkan, dan sisanya 10% terjadi di air laut, gitu. Terus, fakta ini juga bikin para pakar kesehatan itu sepakat bahwasanya keselamatan di air atau survival skill untuk anak-anak itu perlu diajarkan sedini mungkin. Contohnya dalam hal ini untuk anak bisa mengapung ataupun bisa menggapai ke dek secara mandiri seperti itu sehingga dapat mengurangi resiko-resiko yang ada ketika mereka bermain di area-area danau, sungai, atau tempat yang tadi saya sudah sebutin seperti itu. Mungkin dari moms and dad ada nggak yang punya pengalaman gitu, mungkin dari saudaranya atau dari temannya yang pernah ngalamin kejadian-kejadian seperti yang barusan sudah kita bahas. Mungkin bisa di chat ya, mungkin ada yang pernah. Kalau bisa sih jangan sampai ya. Oke, sip. Jadi kalau gitu kita lanjut ya, bahwa itulah kenapa sebenarnya penting banget bagi kita para parents untuk bisa aware hal-hal yang seperti tadi, karena kita nggak pernah tahu musibah kapan datangnya. Makanya lebih baik untuk kita bisa mencegah supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Itulah kenapa penting untuk anak-anak bisa belajar berenang sejak dini. Oke, kalau misalkan terlalu cepat bisa sambil di-chat ya, takutnya pace-nya terlalu cepat biar saya bisa turunin. Oke, kalau gitu kita lanjut. Jadi mungkin moms and dad ada yang pernah dengar nggak sih studio renang atau bahkan di daerahnya itu sudah ada studio renang tapi nggak tahu nih studio renang itu sebenarnya apa sih gitu. Mungkin setelah ini saya bakal coba jelasin apa sih studio renang itu ya. Jadi mungkin kalau untuk yang sudah tahu atau yang belum tahu bisa raise hand dulu kali ya. Bisa angkat tangannya dulu. Oke, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Oke. Nah, mungkin untuk yang sudah tahu kita sedikit refresh ya. Dan kalau untuk yang belum tahu di sini saya mau sedikit jelasin bahwasanya studiorenang.com atau studio renang ini kita memang memfokuskan diri pada keselamatan anak terutama di lingkungan air karena eh, kita studiorenang.com itu melihat adanya gap nih. Kalau misalkan kita perhatiin dulu, mungkin kalau kita bicara mengenai les renang, mereka itu mungkin banyak fokusnya itu lebih ke kompetitif ya. Tapi karena kita lihat banyaknya kayak kasus-kasus anak tenggelam, dan rata-rata bahkan anak tenggelam itu kejadiannya itu nggak di tengah kolam atau nggak di tengah-tengah laut, tapi kebanyakan itu malah terjadi di tepi-tepi kolam gitu. Bahkan WHO sendiri mencatat bahwasanya banyak kejadian tenggelam itu bahkan di kolam bak bak mandi kayak gitu, dan itu apa ya, gap yang sebenarnya kita pengen tutup gitu. Jadi studiorenang.com ingin memfokuskan diri pada edukasi terutama keterampilan keselamatan diri anak di lingkungan air itu adalah perhatian utama kita, perhatian utama dari studiorenang.com. Dan untuk studiorenang.com sendiri kita itu sudah berdiri sejak tahun 2015 nih, dan usia kita udah hampir 10 tahun sih gitu. Cuman mungkin apa namanya, dulu memang kita banyak fokusnya itu di Batam, dan untuk saat ini kita juga sudah mulai memperluas area kita. Untuk areanya sendiri kita sudah punya outlet aktif kurang lebih 50 cabang, dan mungkin dekat dari domisilinya moms and dad masing-masing ya. Dan itu nanti bisa coba di searching kira-kira ada nggak nih di domisilinya gitu. Nah, moms and dad, saya mau tanya dong, kan tadi saya sudah sedikit jelasin ya mengenai studio renang itu apa ya. Kira-kira di domisilinya moms and dad nih,
ada nggak sih studio renang deket-deketnya gitu? Karena kebetulan kan kita juga ada promo menarik nih untuk yang apa namanya, yang join ke webinar ini. Jadi siapa tahu dekat dengan tempatnya gitu. Oh ada Bintaro nih, oke ada juga. Oke jadi nanti mungkin bisa stay tune supaya nanti bisa nggak ketinggalan promonya ya. Oke, baik kalau gitu kita lanjut dulu. Jadi di studio renang ini kita startingnya itu mulai dari usia 6 bulan nih, moms and dads. Dan untuk maksimalnya untuk saat ini kita di usia 11 tahun. Gitu. Lalu sedikit informasi aja mengenai untuk fasilitas kita. Di sini kita menggunakan kolam indoor, tentunya dengan air hangat, dengan filtrasi yang sangat mumpuni. Terutama kita mempunyai yang namanya sinar UV, di mana sinar UV itu berperan untuk membunuh bakteri yang ada di air dan juga menjernihkan air. Kita juga ada pakai chemical-nya kita sangat minim, terutama untuk kaporit. Kaporit kita sekarang sudah mulai sangat minimalisir dan beberapa outlet yang baru kita bahkan sudah tidak pakai kaporit gitu, tapi kita pakainya garam untuk sistem filtrasinya untuk menjernihkan airnya seperti itu. Dan studio renang ini beda juga dengan les-les renang karena studio renang ini adalah sekolah renang ya di mana kita ngajarin anak itu menggunakan kurikulum yang sudah ada dan kurikulum itu kita adapted dari SSI atau Swim School Internasional dan studiorenang.com adalah satu-satunya training center yang diakui oleh SSI itu sendiri. Seperti itu kurang lebih untuk apa namanya perkenalan singkat mengenai studiorenang.com. Jadi misalkan nanti Moms and Dad ada yang mau ditanyain, bisa dicatat dulu, nanti mungkin bisa dimasukin ke kolom Q&A, jadi nanti di akhir bisa kita bacain, nanti kita bantu jawab, seperti itu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Nah, Moms and Dad, kira-kira nih ada yang tahu nggak sih manfaat apa yang bisa didapatkan oleh anak ketika mereka belajar renang gitu? Mungkin sebelum saya jelasin, saya mau tahu dulu nih kira-kira ada yang udah tahu belum sih kira-kira manfaatnya apa aja ketika anak bisa belajar renang? Otot fleksibel, good. Ada lagi nggak nih? Motorik, motorik halus, motorik kasar, betul. Apalagi nih? Oke, sip. Kalau gitu saya jelasin. Untuk yang tadi sudah jawab, ya benar banget. Melatih otot supaya bisa fleksibel, melatih motorik juga. Ya, jadi sebenarnya berenang ini punya banyak banget manfaat ya. Yang tadi juga sudah disebutin, kayak contohnya melatih fleksibilitas otot, melatih motorik, ya. Selain itu, selain melatih gerak tubuh, berenang itu juga dapat meningkatkan kepercayaan diri anak. Karena di sini kita sudah mulai kenalin lingkungan-lingkungan baru. Nggak hanya lingkungan kolamnya saja, bahkan ketika dia bertemu dengan orang baru, melatih daya sosialnya si anak itu sendiri. Dan juga untuk melatih anak supaya sering untuk belajar beradaptasi, kayak tadi dengan lingkungan baru, dengan orang-orang baru, dengan wajah-wajah yang mereka itu pun sebenarnya nggak familiar gitu. Jadi di situ mungkin bakalan banyak apa memperoleh keterampilan-keterampilan baru dari berenang itu sendiri. Hal itu juga sangat mempengaruhi kepercayaan diri selama masa tumbuh kembang, di mana kita tahu bahwasanya the golden age itu kan terjadi di 0 sampai 5 tahun, di mana ketika kita bisa maksimalin itu, mungkin untuk tumbuh kembangnya bisa lebih bagus lagi. Dan kita semuanya bahkan kita sepakat setiap anak itu kan punya cara belajar
punya kemampuan untuk memahami sesuatu itu kan beda-beda. Makanya kita tidak bisa tuh kayak misalkan bandingin anak kita dengan anak yang lain. Oh, anak kita pertama kali datang dia langsung bisa bergaul, langsung bisa adaptasi. Tapi belum tentu semua anak bisa seperti itu. Karena kita tahu bahwasanya tidak semua anak itu belajar dengan satu cara yang sama dan kita juga harus bisa meng-guide anak kita supaya bisa belajar dengan maksimal seperti itu. Bahkan untuk bisa mandiri itu juga menjadi satu proses berkelanjutan yang yang bikin anak itu bisa berkembang dari periode dan waktu-waktu tertentu. Dengan kata lain, kemampuan belajar adalah satu keterampilan yang akan terus berkembang dan meningkat jika melalui proses yang konsisten seperti itu. Jadi sangat banyak sekali manfaat dari anak ketika mereka belajar berenang mulai dari usia yang dini seperti itu. Oke, baik kalau gitu kita lanjut. Oke, nah kita masuk ke gimana sih proses anak dalam belajar, terutama case ini adalah berenang ya. Kira-kira ada yang tahu nggak proses anak itu ketika belajar renang atau ketika mempelajari sesuatu itu prosesnya gimana sih? Mungkin ada yang tahu? Oke, belum tahu ya. Oke, jadi ini nggak hanya dalam konteks renang ya, jadi konteksnya sangat-sangat luas bahwasanya ketika ingin memperkenalkan sesuatu yang baru itu ada tahap-tahapnya. Nah, untuk tahap-tahapnya sendiri kita bisa lihat dari yang pertama di sini ada informasi, yang kedua ada persepsi, ketiga performa, keempat ada feedback, dan yang terakhir ada new skill. Jadi untuk informasi sendiri di mana kita memperkenalkan nih moms and dad, kita memperkenalkan kayak skill baru, skill apa yang mau kita ajarin ke anak kayak gitu. Dan ketika kita memperkenalkan sesuatu, kita juga nggak hanya kayak berdasarkan instruksi saja nih, kita juga bisa melalui audio atau secara verbal dan juga secara visualnya, di mana kita juga tahu bahwa nggak semua anak itu bisa langsung belajar ketika hanya mendengar instruksi saja atau hanya mendengar verbalnya saja. Tapi supaya belajarnya lebih maksimal, kita gabungkan antara audio dan juga visualnya, di mana kita juga harus contohin nih. Kita pengen anak kita ngelakuin apa, kita contohin dulu tuh apa sih yang harus dia lakuin gitu. Dengan cara seperti itu eh, kita bisa bisa lebih memaksimalkan gitu. Nah, sebelum kita lanjut nih, mungkin dari para tamu yang datang, kira-kira anaknya sudah ada yang pernah les renang belum ya? Atau sedang menjalankan les renang mungkin? Mungkin bisa bantu di-chat-in. Bener nih, ada yang bilang biasanya anak langsung nyebur karena terlalu excited ya. Itu sangat-sangat benar juga sih. Oke. Oh, ada juga yang sudah pernah belajar renang, sudah baru setahun. Oke. Banyak juga sih yang belum ya. Jadi, oke, kita lanjut ya. Jadi, mungkin untuk yang sudah pernah belajar renang, mungkin juga kita bisa sambil refresh juga, kira-kira cara yang dilakukan tuh sama atau tidak. Dan untuk yang belum, mungkin ini juga bisa menjadi satu cara juga mungkin ketika akan mengajarkan pada anaknya, terutama ketika mengajarkan untuk berenang seperti itu. Tapi perlu diingat bahwasanya ketika kita ngajarin anak untuk berenang perlu yang namanya eh, profesional ya. Jadi perlu juga profesional untuk bisa tahu gimana sih yang amannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi untuk dari informasi tadi kita sampaikan dulu nih apa sih yang mau dia lakuin, apa yang bakal dia cobain gitu dan kita contohin juga. Baru setelah itu kita masuk ke persepsi di mana
si anak akan coba untuk menangkap apa yang diinformasikan entah dari parents, dari coach-nya, dari gurunya. Dia akan mencoba mencerna dari inderanya mereka. Kayak contoh dari telinganya dia bakal memahami dan dia bakal coba memproses di otaknya. Tapi perlu diingat nih, moms and dad, bahwasanya apa yang ditangkap oleh si anak, si kecil, itu belum tentu sepenuhnya sesuai nih dengan apa yang kita mau, dengan apa yang para manusia mau gitu. Jadi jangan buru-buru ketika kita sampaikan apa terus anaknya tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan terus langsung dimarahin, jangan, karena memang pada dasarnya anak itu akan coba mencerna dulu meskipun dia nggak sesuai sama apa yang kita sampaikan, cuman untuk ini ada melatih fungsi otaknya juga. Jadi dengan kita kasih tahu pelan-pelan, anak itu akan belajar pelan-pelan seperti itu. Baru setelah itu kita lanjut masuk ke performance atau ke performanya ya. Di performanya ini si kecil akan coba untuk menunjukkan atau memvisualkan apa yang sudah diterima dari informasi tadi. Tapi di performa ini mereka lebih cenderung memvisualkan apa yang sudah mereka cerna. Jadi apa yang dilakuin itu sebenarnya bisa jadi sudah sesuai ataupun bisa jadi belum sesuai juga. Makanya perlu kita lanjut lagi ke proses yang namanya feedback. Nah, untuk feedback sendiri di sini kita bisa lihat ya bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu pasti butuh yang namanya feedback atau umpan balik. Entah feedback-nya itu bagus atau feedback-nya itu mungkin karena anak nggak ngelakuin yang nggak sesuai, kita lakukan dengan feedback yang namanya feedback konstruktif. Feedback-nya membangun supaya ketika kita koreksi, anak itu nggak ngedown dan anak juga nggak ngerasa kayak selalu disalahkan. Dan sebenarnya ini yang sering terjadi karena kita ngerasa nih, oh kok nggak paham-paham sih, jadinya kayak kita malah kayak marahin anak yang bikin sebenarnya anak itu malah jadi mungkin bisa jadi trauma gitu. Makanya perlu diingat bahwasanya ketika memberi feedback itu penting bagi kita memberikan feedback yang konstruktif, feedback yang membangun seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya di feedback ini kita bakal melihat ketika mereka ngelakuin satu mistake kita bakal sampaikan dan ketika dia melakukannya dengan benar kita juga wajib untuk apresiasi apa yang sudah dia capai kita bisa apresiasikan supaya anak itu juga merasa kayak apa yang dia lakuin itu berharga untuk siapa sih yang ngajarin kayak misalkan untuk coach ya anak ini bakal merasa bahwasanya coach-nya itu senang ketika dia ngelakuin itu dan dia bakal secara sukarela melakukan kegiatan apa yang sudah diinformasikan oleh si coach-nya. Baru ketika di feedback ini sudah selesai atau si anak ini sudah sesuai yang dilakukan, baru kita bakal masuk ke new skill. Apapun konteksnya, mungkin kita juga sudah tahu bahwasanya apa namanya loop ini itu sangat penting ketika proses belajar mengajar seperti itu. Mungkin sampai sini kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa dicatat dulu ya. Oke, lanjut kita masuk ke poin selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan ini kita coba keep dulu ya, moms and dad. Nanti kita bakal jawab di next sesi. Oke, kita masuk. Nah, kalau untuk tadi kan lebih ke general ya, bisa anak-anak, bahkan semua umur ya, semua level umur. Kalau misalkan di sini kita lebih mengkerucut lagi. Mungkin banyak nih moms and dad yang tanya, kira-kira bayi ini kan masih nggak tahu apa-apa ya, masih nggak ngerti instruksi. Tapi apa sih yang bisa didapetin sama bayi ketika dia ikut les renang atau ikut sekolah renang seperti itu ya. Di sini ada 3 poin penting yang menjadi benefit terutama untuk bayi. Yang pertama itu ada secara fisikal, yang kedua secara kognitif, yang ketiga masuk ke psikologikal. Nah, untuk secara fisikal atau secara fisik sendiri banyak banget apa namanya manfaat
mengenai fisik ya, terutama yang pertama bisa memperkuat fungsi jantung dan paru-parunya. Karena banyak banget aktivitas-aktivitas yang, apa namanya, menyangkut pada, hal tadi, kayak contohnya dia harus bisa, menahan napasnya, di mana itu akan melatih fungsi paru-parunya, seperti itu. Lalu yang kedua, bisa juga meningkatkan kekuatan dan koordinasinya secara signifikan. Jadi kekuatan tubuhnya, koordinasi badannya ketika dia menggerakkan sesuatu akan meningkat secara signifikan, gitu. Yang selanjutnya, meningkatnya nafsu makan karena, mungkin nggak cuman bayi, bahwasanya kita juga kadang kalau misalkan berenang, setelah berenang kan afternya pasti bakalan lapar gitu ya, dan anak-anak rata-rata setelah berenang mereka bakalan lebih nafsu lagi makannya dan bisa lebih banyak lagi makannya. Dan sebenarnya kita juga nggak anjurin sebelum mereka berenang untuk makan dulu karena ditakutkan kayak, bisa muntah, seperti itu. Hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, lebih baik kita hindarin dan kalaupun mau makan dulu, kita sarankan, kalau bisa 2 jam sebelum berenang, seperti itu. Sebenarnya masih banyak banget, benefit terutama untuk secara fisik ya, cuman kalau misalkan kita jelasin satu-satu juga pasti bakalan sangat panjang ya. Jadi kita langsung next masuk ke cognitive benefit atau secara intelijennya. Di sini secara garis besar ya, anak-anak itu lebih cepat dalam memahami kosakata. Apa yang disampaikan rata-rata ketika kita ngajarin anak bayi itu bakal banyak diulang. Apa yang kita sampaikan kita ulang. Terus kosakata atau misalkan kata-kata kunci. Nah, penting untuk pengajaran bayi kita gunakan kata kunci. Seperti itu supaya ketika kita sampaikan dengan nada dan intonasi yang sama bakal bikin bayinya itu ngerasa lebih ready untuk ngelakuin apa yang sebenarnya kita mau lakuin seperti itu. Dan yang selanjutnya lebih cepat dalam memahami hitungan dan juga arah. Kenapa? Karena di sini kita bakalan lebih banyak stimulasi ketika kita siram. Kita mau tahu nih, kira-kira batasnya maksimalnya itu anak bisa tahan nafas sampai berapa. Dan kita nggak bisa langsung berasumsi bahwa anak itu bisa tahan nafas langsung lama pada sekali coba. Makanya ada yang namanya proses, dan di proses ini kita wajib untuk bisa selalu selingin dengan hitungan. Kayak tadi yang saya contohin ketika kita siram, mungkin di awal kita siram, anak-anak bakal ngerasa satu hitungan aja sudah langsung panik gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring kita banyakin ngelakuin hal yang sama, anak itu bakalan beradaptasi. Mungkin ketiga kali, keempat kali ketika kita siram, dia sudah bisa tahan mungkin sampai 2 hitungan ataupun 3 hitungan, kayak gitu. Lalu, lebih cepat juga dalam memahami arah. Moms and Dad, apa namanya, sudah tahu bahwasanya anak-anak under 1 tahun, bahkan 1,5 tahun, mereka itu nggak tahu yang namanya konsep ruang dan waktu. Kayak contohnya, saya di sini, ya kan. Terus saya lihat nih ke laptop saya atau ngelihat ke Moms and Dad. Kan ada jarak, ada space antara saya dan laptop. Nah, tapi bayi ngelihat itu ya sudah kayak dia cuma ngelihat ada barang di depannya, dia ngerasa dia bisa gapai gitu. Even itu terlalu jauh pun dia bakal ngerasa itu berada di depannya dia gitu. Dan di sini kita banyak stimulasi mengenai arah, mengenai jarak, mengenai kecepatan supaya anak-anak lebih cepat tahu ketika di satu tempat ke tempat yang lain butuh jarak nih untuk dia bisa capai dan butuh waktu juga untuk dia bisa capai. Makanya di sini secara intelijennya, secara kognitifnya anak-anak bakal lebih cepat dalam memahami arah dibandingkan anak-anak yang mungkin tidak belajar berenang seperti itu. Yang terakhir kita masuk ke psychological benefit atau secara mentalnya ya. Nah, yang pertama memperkuat fungsi otak. Nah, ini juga sangat-sangat penting menunjang apa namanya kemampuan dia dalam beradaptasi ya. Terus yang selanjutnya menstimulasi suasana yang positif atau menstimulasi positif emotion. Jadi ketika di kolam kita banyakin gunakan lagu,
banyakin suasana-suasana yang positif dan menyenangkan untuk bayi. Selanjutnya juga meningkatkan kepercayaan diri si anak. Karena di sini kan kita pengen si anak itu mau mencoba hal yang baru. Even anak itu pertama pasti bakalan nangis, ya itu adaptasi. Jadi di sini kita banyakin yang approach, kita bonding. Makanya di sini juga kita sangat meningkatkan kedekatan antara orang tua dan bayi. Bahkan ketika di kolam renang, ketika di satu lingkungan baru, perlu bagi parents untuk bonding lagi dengan anaknya, karena anak itu butuh yang namanya trust. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, anak itu tahu siapa sih yang bakal melindungi dia, siapa sih yang bakalan jagain dia ketika dia jatuh, let's say. Jadi bonding itu sangat diperlukan dan sangat menunjang mentalnya si anak supaya bisa lebih berkembang. Seperti itu. Jadi apa yang tadi saya sudah jelasin itu secara garis besar, dan ini bisa jadi motivasi buat kita para parents untuk bisa lebih aware mengenai hal-hal yang tadi. Jadi supaya kita sama-sama nih ingin menurunkan angka kematian terutama dari kasus-kasus anak tenggelam, karena jujur sangat miris kita lihat bahwasanya hal-hal yang sebenarnya bisa kita cegah, tapi hal itu kayak selalu orang-orang beranggapan bahwa oh ini sudah takdirnya. Memang sudah takdir, kita nggak bisa ubah apapun, tapi kita bisa yang namanya mengantisipasi moms and dad. Jadi harapannya dengan ini kita bisa sama-sama nih berjuang untuk menurunkan angka kematian akibat tenggelam. Cerahnya hari bermain pun jadi asik. Di studio renang belajar menjadi baik. Airnya hangat tak perlu khawatir. Selalu semangat dan jadilah mahir. Hei kawan, lompat ke air dengan teman. Bersorak di studio renang kita melangkah. Bersama ayah bunda merasa aman, tenang dan bahagia. Renang tempat bermain, belajar berenang dan bergembira, tawa ceria bersama kawan, dan di sini kita jadi pemenang. Kita melatih dengan senyuman ramah, ajari teknik penuh kesabaran, belajar seru tak pernah lelah, tempat kenangan penuh kehangatan. Studio renang tempat bermain, belajar berenang dan bergembira, tawa ceria bersama kawan, dan di sini kita jadi pemenang. Studio renang tempat bermain, belajar berenang dan bergembira, tawa ceria bersama kawan, dan di sini kita jadi pemenang. Terima kasih untuk materinya Coach Adil. Mungkin dari Ayah Bunda udah ada nih yang mau bertanya dengan Coach Adil. Bisa mengisi di kolom Q&A ya. Kolom Q&A terdapat di pojok sebelah kanan atas atau di more. Jadi Ayah Bunda bisa mengisi pertanyaan di sana lalu di like ya, agar aku bisa prioritaskan pertanyaan Ayah Bunda nih. Oke, kita akan melihat dulu nih udah ada berapa ya yang masuk pertanyaannya nih. Oke, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Coach. Jadi aku bacakan yang pertama terlebih dahulu ya, dari Bunda Fania nih. Apa perbedaan yang sangat signifikan ketika anak belajar renang pada usia dini dibandingkan dengan anak yang belajar renangnya ketika sudah di atas 5 tahun, Coach?
Oke, baik. Izin menjawab ya, Miss ya. Jadi, untuk pertanyaannya saya coba ulangin, perbedaan yang sangat signifikan ketika anak belajar dari usia dini dibandingkan anak yang belajar di usia 5 tahun. Mungkin nggak terlalu banyak beda, tapi saya coba jelasin perbedaan yang sangat signifikan ya, terutama mengenai kepercayaan diri si anak. Anak-anak yang belajar dari usia dini, mereka cenderung lebih percaya diri dan mereka lebih bisa untuk mengontrol dirinya. Pada dasarnya, anak-anak di awal itu mereka memang nyaman ketemu air, nyaman main dengan air, tapi mereka nggak tahu yang namanya bahaya. Dan di awal ketika dia belajar sejak dini, kita sudah ajarin bahwasanya pentingnya keselamatan ketika dia berada di air, ketika mereka ngelakuin apa, mereka bakalan tahu impact-nya apa. Seperti itu. Namun untuk anak yang belajar di usia di atas 5 tahun, nggak ada kata terlambat untuk bisa belajar renang. Cuman ya mungkin kalau untuk di atas 5 tahun ada banyak hal-hal yang mungkin lebih diperhatikan kayak mulai dari kenyamanannya seperti itu. Mungkin untuk jawabannya kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalkan mungkin belum terlalu jelas mungkin nanti bisa ditanyakan kembali. Seperti itu. Semoga terjawab ya Bunda Fania. Jadi untuk perbedaannya ini terlihatnya dari seperti ini ya Coach ya, kayak perkenalan awalnya gitu ya Coach ya. Jadi yang melihatnya itu bahaya dengan yang bermain itu jadi yang di atas 5 tahun ini lebih suka langsung main masuk nyemplung gitu kali ya Coach ya. Benar, itu dia. Oke. Jadi poinnya itu makin sedini mungkin anak mengenal air, jadi si anak itu juga tahu nih bahwa air itu juga bisa jadi teman dan juga bisa jadi musuh nih. Nah, itulah yang harus kita tanamkan dari anak sekecil dini sedini mungkin atau apalagi sekarang itu di mana-mana banyak air nih ya Bunda, di kolam tidak hanya di kolam renang aja nih, tapi mungkin ada yang menggunakan bathtub ataupun mungkin sering keluar misalnya ke hotel atau yang lainnya tuh kayaknya air banyak banget ya Coach ya. Tuh. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih dari ayah nih, dari ayah LJ. Umur berapa nih boleh mulai belajar renang Coach? Oke, sebenarnya kalau umur sendiri kita sih rekomendasi dari mulai usia 6 bulan, di mana si anak itu sudah mulai bisa kontrol kepalanya. Karena ketika kita hold bayi, terutama di lingkungan air, dan mereka susah untuk kontrol kepalanya, akan jadi PR juga untuk parents supaya bisa memperhatikan lebih jeli dan mungkin lebih enaknya ketika kita ajarin sudah mulai bisa kontrol area kepalanya seperti itu mungkin. Terima kasih nih jawabannya Coach. Jadi memang harus bisa kontrol kepala dulu ya, biar dia bisa kalau kelep langsung naik gitu ya Coach ya. Biar lebih enak dalam Iya. mengawasinya sih lebih Oke, tepatnya. oke. Jadi lebih gampang untuk maintenance-nya juga nih. Tapi boleh nggak sih, Coach, kalau misalnya under 6 bulan itu tetap dengan pengawasan kayak dicemplung-cemplungin atau main-main air gitu, boleh nggak sih, Dok? Bisa aja Boleh ya. as long kita tetap harus perhatiin bener-bener dan harus kita jagain, nggak cuma kita tinggalin doang gitu kan Oke, oke. bahaya juga. Jadi Ya, selama itu tetap pengawasan langsung ya dengan ayah benar, bunda. Dan apa benar. boleh nggak sih, Coach, kepake kayak pelampung itu boleh nggak sih, Coach? Nah, ini penting banget dan sebenarnya ini juga kita selalu remind ke parents-parents yang les renang di studio renang. Pelampung itu sangat-sangat tidak kita sarankan karena bahwasanya pelampung ini memberikan rasa nyaman yang tidak nyata untuk bayi ataupun untuk kita sebagai parents. Karena kita ngerasa, oh udah pakai pelampung kok, jadi kayak kita lebih santai. Padahal belum tentu pelampung itu bisa aman untuk dia. Bisa jadi kayak contoh yang sering kita lihat ya, pelampung yang di leher terutama untuk bayi ya, itu bahaya karena bisa menyebabkan cedera leher. Dimana kita tahu bahwasanya eh, struktur tulang pada bayi itu belum sepenuhnya maksimal seperti orang dewasa seperti itu. Jadi sangat tidak kita rekomendasiin sih kalau misalkan menggunakan pelampung. Beda dengan tools yang sifatnya itu
sementara, kayak misalkan kita kadang pakein, kadang lepas, kadang pakein, kadang lepas, kayak gitu. Nah, untuk itu sih selagi kita jagain dan selagi dalam pengawasan langsung itu nggak masalah. Tapi kalau untuk pelampung yang di leher, pelampung yang di tangan, apalagi itu sangat bahaya dan kita tidak saranin sih. Oke, jadi notice juga nih ayah bunda ya bahwa pelampung itu hanya memberikan kenyamanan sesaat nih. Jadi tidak karena udah dipakein terus jadinya ya udah deh bisa ditinggal sebentar kayak gitu ya. Jadi Iya. jangan nih, jangan sampai ditinggal. Jadi tetap harus ada pengawasan nih ya ayah bunda. Dan untuk yang di leher itu kayaknya udah nggak diperbolehkan juga nggak ya sih, Coach? Iya, iya, sudah tidak diperbolehin sih. Setahu saya juga udah nggak pernah dipakai juga. Nah, jadi ayah bunda ini mungkin ada beberapa yang kayak baby spa itu masih menggunakan yang pelampung leher itu mungkin nanti bisa jadi noted ya. Jadi mungkin ketika nanti di baby spa bisa dilepas, jadi tinggal dipegang aja nih untuk ayah bundanya untuk menjaga biar anaknya nggak tenggelam. Jadi jangan sampai cedera gitu ya. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih dari Bunda Karina Shannon. Apakah bayi umur di bawah 1 tahun itu boleh dibawa ke kolam renang umum yang ada kaporitnya nih? Dan mungkin berapa lama durasinya ya, Coach? Oke, oke, oke. Ini pertanyaan bagus banget sih, karena banyak banget moms and dad yang menanyakan hal serupa nih. Jadi saya jelasin aja, boleh nggak sih anak-anak under 1 tahun itu dibawa ke kolam renang umum gitu kan pertanyaannya. Jadi jawabannya sebenarnya boleh. Dan kalau misalkan kena kaporit juga jawabannya boleh. Cuman perlu diingat bahwasanya masing-masing orang tua kan juga tahu nih kulit anaknya itu sensitif atau tidak. Kayak gitu. Mungkin untuk anak-anak yang kulitnya sensitif mungkin bisa lebih diperhatiin lagi atau bisa ditanyakan kayak kadar klorinnya itu tinggi atau enggak gitu. Kalau misalkan rendah mungkin bisa. Nah, yang kedua mengenai biasanya di kolam-kolam umum itu kan rata-rata suhunya dingin ya. Bahkan anak-anak sendiri under 5 tahun, enggak under setahun deh, under 5 tahun aja mereka punya masa fokus di kolam renang yang airnya dingin itu sangat-sangat singkat gitu. Karena ya ke distract dengan dinginnya seperti itu. Tapi kalau misalkan cuman kayak ngajakin anaknya untuk nyemplung, ya kan 5 menit, 10 menit, ya itu masih oke kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak untuk ngikutin kelas yang notabene-nya biasanya lebih dari 30 menit, itu sih sebenarnya nggak kita rekomendasiin. Oke, terima kasih untuk jawabannya nih Coach Adil. Jadi untuk yang di umum ini sebenarnya boleh ya Coach ya, tapi ada jangka waktunya nih karena kita juga nggak tahu kaporitnya itu berapa persen nih. Dan untuk kaporit ini memang di setiap anak beda-beda nih untuk reaksinya ya. Apalagi ada beberapa anak-anak yang saat ini tuh sensitifnya tuh tinggi, apalagi terkait dengan kaporit gitu. Mungkin untuk durasinya mungkin tadi 5-10 menit aja gitu ya, Coach ya. Kalau misalnya kolamnya itu di kolam umum nih. Kalau misal bisa dipastikan kolamnya itu kaporitnya dia persentasenya lebih sedikit, mungkin bisa dikasih waktu sampai 15 menit itu boleh kan ya, Coach ya? 15 menit masih oke sih. Cuman ya mungkin lebih ekstra aja banyak gerak segala macam karena dingin kan bikin anak juga nggak fokus gitu. Mungkin lebih cepet cranky aja sih kalau Oh misalkan ya, terlalu lama gitu. oke. Berarti tetap harus ada treatment after renangnya gitu ya, Coach ya, biar dia juga gak kedinginan dan juga jangan sampai perutnya nih kosong nih, karena nanti pasti akan makin cranky ya, Coach ya. Iya betul sekali. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih dari Bunda Harika nih. Coach, kalau ada pilihan untuk belajar renang antara usia 3 atau 4 tahun, kira-kira dari segi pelatih itu lebih mudah ngajarinnya di usia berapa ya? Kayaknya hampir mirip nih ya, Coach ya. Ini menanyakan dari sudut pandang pelatih atau bagusnya untuk anak. Kalau misalkan kedua-duanya nih, misalkan contoh dari sudut pandang pelatih. Kalau dari sudut pandang pelatih sebenarnya di usia berapapun ya aman aja, maksudnya enak-enak aja gitu. Cuman kalau misalkan dari sudut pandang kayak bagusnya dari orang tua itu lesin dari usia 3 tahun atau 4 tahun sudah pasti kalau bisa lebih dini ya lebih dini lagi gitu. Karena ya mempengaruhi nanti di jenjang-jenjang yang akan datang seperti itu.
Oke, jadi kalau untuk belajar renang memang sedini mungkin yang penting anak itu sudah bisa kontrol kepala nih Bunda. Mungkin di usia MPASI nih 6 bulanan gitu ya. Tapi Ya, kalau dari segi pelatih, mau usia berapapun kayaknya hampir sama ya Coach ya. benar, benar, benar. Oke. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih Coach. Dari Bunda Karina lagi nih. Tadi kan sempat diomong nih jenis pelampung ya Coach ya, atau alat Benar. bantu renang. Nah, kalau misalnya di bayi ini ada nggak sih pilihannya yang aman gitu Coach? Pilihan yang aman ya, kalau untuk pelampung sebenarnya pilihan yang aman ya orang tuanya itu sendiri sih. Karena kita nggak bisa percayakan kayak keselamatan dia ke pelampung, karena yang bisa make sure dia aman enggaknya ya pasti si parentsnya sendiri. Kalau bisa kita handling secara langsung itu jauh lebih bagus dibandingkan kita kasih pelampung sih. Gitu. Oke, betul-betul. Memang kalau untuk pelampung ini agak tricky nih, Ayah Bunda, karena sepengalaman saya pun dulu adik saya juga sempat ke jungkir balik nih, apalagi yang kayak apa sih itu Coach, yang kayak Ya kayak donat ya. donat ya betul, yang Iya, kayak donat yang semua badannya masuk dan ketika ada gelombang orang lewat atau ada orang iya, yang sedang itu jadi kebalik gitu loh. Padahal benar, benar, pengawasan yang penuh, tapi itu bisa terjadi gitu. betul, Jadi betul, kalau misalnya ada orang dewasa ataupun ada orang tua, yang lebih baik pelampung yang paling aman itu adalah orang tuanya sendiri nih, ayah bunda. Oke. betul. Kayak Bunda Patricia juga nih di kolom komentar. Dulu saya juga pernah tenggelam di kolam renang yang cetek nih. Kayak banyak Nah, banget masalahnya ya, pengalaman-pengalaman yang seperti ini ya, Coach ya. benar, benar, benar. Dan sebenarnya kita juga sebenarnya pernah ketemu kejadian-kejadian seperti ini sih. Kayak misalkan ini kolamnya itu nggak lebih dari lutut kita lah. Nggak lebih dari lutut itu anak-anak bisa tenggelam di situ karena dia punya balancing tubuhnya kan masih belum terlalu bagus ya. Jadi memang meskipun di kolam cetek, make sure kitanya harus tetap dekat dan jaraknya itu base-nya itu nggak lebih dari satu lengan gitu sih. Oke, siap. Jadi malah yang cetek ini juga kadang terbuat terlena gitu ya, Coach ya, sama ayah Betul, bunda betul. nih. Kadang ada, kayaknya pernah ada juga masalah kemarin tuh yang meninggal di kolam renang, nauzubillah min dzalik, itu karena dia kesedot sama pembuangan air tuh loh, Coach. Ada tahu beritanya nggak, Coach? Tahu, tahu, tahu. Cuman kalau itu sih sebenarnya saya nggak sepenuhnya percaya sih karena sekuat-kuatnya ya itu alat sedot ya namanya kita biasa sebut membrane itu nggak sekuat itu untuk bisa nahan anak itu bisa eh, nggak lepas dan dia terjebak di situ. Mungkin bisa jadi karena orang di sekitarnya nggak aware, dia sudah tenggelam duluan, tapi alasan yang ada bikin alasan seperti itu. Cuman whatever apapun alasannya, itu hal yang sangat perlu kita waspadain. Jangan sampai anak kita lagi di kolam renang di lingkungan air itu tidak kita awasin. Gitu sih. Oke, betul deh. Jadi untuk life savingnya itu harusnya dari kita juga nih lebih aware lagi biar anak juga nggak kecolongan nih ayah bunda. Karena kayak sepele, tetapi untuk air ini tenang tapi menakutkan sebenarnya nih ya coach Iya, ya. tenang-tenang menghanyutkan Heeh, biasanya. betul betul betul. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih dari Bunda Ratna Hapsari. Anak saya takut air, padahal di kolam itu nggak terlalu dalam dan meskipun sudah pakai pelampung juga nggak berani. Mengatasinya kayak gimana ya, Coach? Oke, ini sedikit tips ya. Jadi paling bagus ketika anak-anak itu takut, kita harus bangun yang namanya kepercayaan dulu. Jadi kita bangun dulu nih si anak untuk percaya dengan siapapun itu ya. Misalkan dia dengan orang tuanya ya, dia harus percaya dulu orang tuanya ketika dia bareng sama orang tuanya, dia harus ngerasa aman dulu. Setelah dia ngerasa aman, baru kita bisa kayak mulai kenalin skill-skill. Karena gimana ya, rata-rata ini saya nggak menyalahkan, tapi kalau bisa sih ini mindsetnya sedikit dirubah. Karena eh, banyak orang tua di luar sana menganggap bahwa ketika anaknya nggak mau dekat ke kolam berarti anaknya nggak berani, anaknya takut, terus anaknya ya udahlah nggak usah diajakin, bahwa itu apa ya, mindset yang salah sebenarnya. Kalau misalkan kita udah lihat kayak anaknya ketika dimandiin kan biasanya kelihatan tuh ketika disiram air responnya seperti apa, dan ketika kita sudah tahu seperti itu artinya yang harus kita ubah bukan cara mandinya tapi approach-nya.
cara kita pendekatannya sama anak. Even itu orang tuanya sendiri pun tetap harus yang namanya approach pendekatan gitu. Supaya anak itu bisa lebih percaya diri, lebih mau ngelakuin apa yang sebenarnya dia takutin tapi orang tuanya ini support gitu. Jadi penting bagi orang tua juga untuk sabar menghadapi proses-proses seperti ini dan ini juga sangat sering kita alamin juga kok dan memang yang namanya proses itu nggak bisa kita skip, kita nggak bisa lompatin. Pace itu harus kita lewatin satu persatu. Jadi memang butuh yang namanya kesabaran sih untuk bisa mencapai anak itu bisa berani seperti itu. Oke, jadi jangan langsung menjudge nih, tetap harus ada prosesnya kayak tadi ya Coach ya, ada persepsi dulu nih. Kayak besok kita mau free course nih, berarti sehari sebelumnya kita udah sounding nih Ayah Bunda. Jadi nah, besok kita mau berenang nih. Nanti berenangnya ada pelatih. Nanti kamu di sana bisa ngikutin pelatih dan seperti apa ya? Kayak kita itu membriefing dulu gitu ya, Coach ya. Benar. Itu sangat membantu sih, memang benar. Karena kadang-kadang kalau misalkan kayak anaknya takut, terus kayak kita, ya udahlah, colong-colongan aja, nanti tiba-tiba kita bawa ke kolam renang. Nah, sebenarnya itu yang bikin anak tuh jadi kayak takut dengan lingkungannya, bahkan bukan dengan airnya nih, tapi dengan lingkungannya. Karena mereka nggak dikasih tahu mereka akan ngelakuin apa kayak gitu-gitu. Jadi memang penting untuk orang tua jujur aja ke anaknya, misalkan oke kita habis ini mau ke kolam ya, nggak apa-apa nanti di sana nggak usah berenang, kita main aja misalkan seperti itu, supaya anak itu juga apa ya, trust, dia percaya sama apa yang dikatakan sama orang tuanya, nggak kayak tiba-tiba aku nggak mau ke kolam renang terus tiba-tiba dibawa aja, nah itu yang bikin trauma gitu. Oke, Jadi jadi benar nih harus ada persepsi dulu ya, penyamakan persepsi gitu Coach ya. Tadi nah dari apa langkah-langkah awal nih untuk mengenalkan air ke anak itu awalnya itu sounding dulu, diikutin persepsinya biar anak juga nggak kaget. Kalaupun sudah ada terjadi trauma, kita juga bisa sounding ya Coach ya, karena untuk benar. yang orang-orang anak-anak yang takut air ini tidak semerta-merta dia akan takut terus kan ya Coach ya? Betul sekali, betul sekali. Bahkan pernah ada case di studiorenang.com bahwasanya anak pernah tenggelam di laut dan itu disebabkan oleh omnya. Dan ini kebetulan murid saya sendiri dulu pada tahun 2022 kalau nggak salah. Jadi anak ini dicemplungin sama omnya, dia pakai pelampung semuanya setnya lengkap. Ini orang tuanya sendiri yang cerita sama saya. Terus dia dicemplungin, di bawah itu banyak apa namanya, banyak yang nemenin gitu, maksudnya ada orang tuanya, terus ada maksudnya banyak lah yang dampingin di laut itu, tapi karena dianya itu belum sepenuhnya percaya dan dianya kan pengalaman baru yang akhirnya itu berlangsung selama 4 tahun. Dia itu dicemplungin usia 4 tahun nih, dan usia 8 tahun dia dilesin ke studio renang dan kebetulan saat itu dia jadi murid saya dan si anak ini bener-bener untuk dia turun ke kolam itu butuh effort mungkin sekitar 2 sampai 3 kali pertemuan. Yang dimana satu pertemuannya itu 45 menit, kayak saya banyakin ngobrol aja gitu. Supaya anak ini bisa percaya sama kita dulu gitu. Dan hati-hati bahwasanya eh, kita ngelakuin memang kayak kecil aja gitu. Maksudnya ya udahlah sepele gitu, tapi bisa jadi impactnya bisa selama itu gitu. Bahkan yang tadi saya ceritain aja 4 tahun dia kayak trauma dan ketika mau diajakin ke kolam renang tuh selalu nangis gitu sampai usia 8 tahun. Itu mungkin bisa jadi pelajaran juga sih buat semuanya. Oke, itu adalah sebuah apa namanya sih benar-benar sebuah pengalaman nih dari muridnya coach yang dia sebelumnya trauma jadi nggak trauma lagi karena dari awal itu memang bukan langsung diceburin nih Ayah Bunda tapi langsung diberikan dulu pemahaman sama seperti halnya pertama kali melihat hal baru gitu ya coach ya. Oke, kita Betul. lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih dari Bunda Ana. Apakah butuh waktu lama untuk anak yang masih bayi itu agar bisa memahami instruksi, Coach? Oke, itu juga bagus nih pertanyaannya, suka banget nih. Jadi kira-kira bayi itu butuh waktu berapa lama sih untuk bisa paham instruksi, untuk bisa ngikutin kegiatan, kayak gitu kan. Jadi pada dasarnya bayi itu mungkin kita semua sepaham, mereka itu nggak ngerti instruksi itu apa, mereka nggak ngerti apa yang kita sampaikan, gitu kan. Cuman
bayi itu belajar dari repetisi. Bayi itu banyak belajar dari pengulangan. Contoh, untuk bisa dia tahu kata ready go, kita harus ulang-ulang terus. Bahkan satu kali pertemuan aja kita mungkin bisa kasih 1000 kali kita bilang ready go mungkin gitu. Jadi kayak biar kita bisa nanemin satu hal yang selalu dia pasti dengar gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan eh, berapa lama sih, saya mau tanya balik, seberapa sering kita ulang-ulang kata yang kita mau dia pahami gitu. Semakin sering pastinya semakin cepat dia paham gitu. Oke, jadi tetap ada prosesnya ya, Coach ya. Betul, Jadi betul. tidak langsung instan nih. Yang penting untuk yang pertama nih misalnya kita ada parents nih yang mau masukin anaknya di course mungkin usia 6 sampai 7 bulan nih, Coach. Sebenarnya di usia tersebut itu goals-nya apa dulu sih, Coach? Kalau di usia yang under 1 tahun gitu? Oke, kalau untuk goals-nya sendiri kita pengen yang penting dia mau turun aja, dia mau nyaman, dia ketika diajak jalan di air dia mau, ketika kita ajakin main apa dia mau, goals-nya sebatas itu aja. Kita nggak perlu terlalu apa ya berekspektasi, oh hari ini kita harus ngelakuin gerakan gaya berenang seperti gaya bebas. Nah, kan tidak realistis gitu. Jadi memang kita harus step by step. Bahkan untuk usia baby sendiri, kita goalsnya itu kayak cuman sedikit-sedikit banget gitu. Karena memang proses itu harus dilewatin, nggak bisa kita nggak ikutin prosesnya. Oke, jadi harus bertahap banget nih. Jadi untuk ayah bunda nih yang memang masih kayak ragu-ragu nih kapan sih mau bawanya anak buat les renang ataupun yang langsung mau masuk ke course-nya studio renang itu bisa mulai sedini mungkin. Yang penting anaknya itu udah bisa handle kepalanya sendiri nih. Kayak di usia MPASI biasanya kan sudah duduk mandiri gitu ya. Jadi kalau misalnya under 1 tahun kita progresnya pelan-pelan tapi pasti ya coach ya. Nah, Dan pastinya nih akan diajarkan juga untuk caranya bertahan di air gitu ya, Coach ya. Mungkin ada nih yang di luar negeri kayak anaknya itu langsung bisa balik kayak gitu tuh, berarti tuh diajarin juga kah Coach untuk under 1 tahun, Coach? oke, selalu pasti pasti kita ajarin, cuman skill itu mungkin bisa dilakuin sama anak mungkin nggak di waktu-waktu yang kayak under 1 tahun ya, karena memang itu harus bisa kontrol keseluruhan tubuhnya dan itu butuh waktu. Kalau misalkan kalau yang tadi ditanyain sih sebenarnya skill safety yang kita ajarin di awal itu bukan yang kita lempar terus dia bisa ngapung gitu enggak Nah, sih. Kayak lebih tepatnya di ball skill-nya sih. Karena sebelum dia bisa meranjak ke tengah, dia kan harus tahu dulu skill ketika dia berada di pinggiran kolam dan itu sih yang banyaknya sering kita ajarin ke murid. Oke, jadi memang banyak banget nih ya seliweran kayak faktanya nih bener nggak sih kayak gini gitu kan Coach ya? Karena Iya. sekarang sosial media tuh banyak banget nih yang beredar info-info yang entah itu benar atau enggak. Jadi banyak banget nih bayi-bayi yang di luaran sana itu sudah diajarkan untuk renang nih, tidak hanya untuk motorik sensoriknya aja, tapi life skill juga nih ayah bunda. Oke, nih ada pertanyaan terakhir nih dari Bunda Karina nih Coach. Kan untuk ini untuk anak bayi yang under 1 tahun nih Coach, kan kadang belum toilet training ya, masih pakai popok. Nah, Oke, jadi ini pertanyaannya mengenai popok renang ya. popok ya, heeh, betul Jadi Coach. anak-anak under 1 tahun kan biasanya mereka masih pakai popok kayak gitu kan. Iya, Mereka betul juga betul belum Coach. toilet training. Ketika dia kebelet gitu, nggak langsung ngomong juga, ya kan. Kalau untuk berenang, tetap kita gunakan popok, tapi ada popok khusus namanya. Kalau biasa kita sebutnya dengan wet diapers. Dan untuk wet diaper sendiri sebenarnya di outlet-outlet studiorenang.com juga kita sediain. Tapi kalau misalkan mau beli mungkin bisa beli di baby shop gitu-gitu mungkin ada. Tuh. Popoknya Oke. memang khusus, nggak bukan pakai popok yang biasa. Oke, betul-betul. Aku juga nih sempet nge-searching juga nih. Ternyata memang udah ada popok untuk anak yang renang nih Bunda. Jadi Nah, ketika kena air dia nggak langsung gembung gede gitu ya Coach ya. betul, betul, betul. Oke, Karena jadi bakal ganggu mobilitas si anaknya juga kan. betul Gitu. betul. Oke. Jadi untuk renang ini sendiri boleh nih dilakukan di ayah bunda mungkin belum berani nih baru dicoba-coba juga boleh.
Terus untuk apa namanya pelampung tadi yang kita notit itu udah nggak disarankan ya Coach ya, karena sudah ya istilahnya kayak keselamatan yang jemu nih, kayak nggak asli ini keselamatannya gitu. Mungkin dari Coach Andil ada closing statement mungkin karena untuk fase Q&A-nya nih kayaknya udah terjawab semua nih, kayaknya saking Iya. excited-nya dan insight-nya nih banyak banget nih dari Coach Adil untuk dari siang hari ini. Mungkin dari Coach Adil ada closing statement atau pesan-pesan untuk ayah bunda pada siang hari ini? Oke, mungkin untuk moms and dad, jadi eh, lumayan banyak ya tadi kita bahas mengenai keselamatan air segala macam gitu kan. Nah, penting diperlukan profesional untuk mendampingin kalau misalkan memang kita mau coba ajarin ke anak karena nggak bisa kita secara langsung untuk minta dia untuk sendiri atau ketika kita ajarin mungkin tak ditakutkan hal-hal yang sebenarnya nggak seharusnya disampaikan malah disampaikan atau mungkin kayak tadi pelampung ya. Nah, itu kan sangat-sangat bahaya juga. Dan mungkin